Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan pada episode kali ini kita masih dalam rangka Idul Adha, dalam rangka bulan Zulhijjah. Dan oleh karena itu kita mau coba mengambil pelajaran atau teladan dari Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah, sebagai bapaknya para nabi, sebagai nabi yang kisah hidupnya atau perjuangan dakwahnya itu menjadi bagian dari praktik peribadatan terutama haji. Nah, apa yang akan kita pelajari atau yang kita coba bedah dari Nabi Ibrahim untuk kemudian kita ambil saripatinya dan laksanakan dalam konteks kehidupan kita sekarang adalah perjalanan Nabi Ibrahim dalam tanda kutip mencari Allah. Jadi sebelum menjadi sosok yang kemudian bergelar Khalilullah, kekasih Allah, dan menjadi bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim ini sebetulnya kalau kita lihat latar belakang keluarganya adalah anak dari pembuat patung, yang patung itu diberhalakan oleh masyarakat di tempat beliau berada. Raja yang berkuasa pada saat itu adalah Raja Namrud, dan Namrud sendiri memproklamirkan diri sebagai Tuhan yang mesti disembah oleh masyarakat. Dan Nabi Ibrahim ini tumbuh sebagai orang dari keluarga yang membuat patung yang dituhankan, yang tentu saja dekat dengan kalangan kerajaan dan di mana rajanya juga dituhankan. Ini kemudian mengalami kegelisahan spiritual, kegelisahan batin tentang sebetulnya siapa Tuhan itu. Dan perjalanan itu juga kemudian direkam dengan bagaimana kemudian Nabi Ibrahim dalam tanda kutip merusak berhala yang ada, kemudian mengajak masyarakat berdialektika sehingga ketika berhalanya dirusak, kemudian ada satu berhala yang paling besar yang dibiarkan tetap utuh, dan ketika masyarakat menuduh Nabi Ibrahim sebagai tersangkanya, Nabi Ibrahim bilang, oh enggak, bukan saya yang melakukan itu adalah berhala yang paling besar gitu. Dan itu menunjukkan betapa filosofisnya, betapa kritisnya pemikiran Nabi Ibrahim, sehingga dalam konteks itu Nabi Ibrahim sebetulnya sudah melakukan tindakan-tindakan kefilsafatan yang tujuannya adalah untuk menemukan kebijaksanaan, untuk menemukan kebenaran. Nah, yang paling menarik juga yang direkam oleh Al-Quran itu adalah kisah bagaimana Nabi Ibrahim kemudian dalam proses pencarian Tuhan itu suatu ketika, suatu malam melihat ke langit dan melihat ada bintang. Kemudian Nabi Ibrahim berpikir, jangan-jangan inilah Tuhan itu karena dia bersinar terang dan seterusnya, ada di atas, tidak tergapai, terlihat menguasai bumi, menguasai beyond kemanusiaan beliau dan seterusnya. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim berpikir bahwa inilah jangan-jangan Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi datang pagi, kemudian ternyata bintang ini tenggelam, tidak kelihatan. Sehingga Nabi Ibrahim bilang bahwa, wah, kalau bintang itu Tuhan, mana mungkin dia terbenam, mana mungkin dia kalah atau dapat digantikan sehingga tidak kelihatan lagi. Berikutnya kemudian Nabi Ibrahim malam berikutnya melihat bulan. Oh, bulan lebih besar daripada bintang karena lebih dekat dengan bumi dan lebih kelihatan, lebih bersinar, lebih indah sinarnya dan seterusnya, sehingga Nabi Ibrahim berpikir bahwa jangan-jangan inilah Tuhan itu. Tapi kemudian juga bulan terbenam dan akhirnya Nabi Ibrahim berpikir bahwa bukan ini Tuhan yang sesungguhnya. Lalu kemudian setelah bintang ternyata bukan, bulan juga bukan, akhirnya kemudian ada matahari, dan Nabi Ibrahim menyangka atau mengira bahwa matahari lah Tuhan yang sesungguhnya karena dia lebih terang, lebih besar gitu. Dan dia dapat mengalahkan dalam tanda kutip bintang dan bulan yang hanya datang di malam hari atau hanya kelihatan di malam hari. Tapi ternyata juga matahari terbenam, sehingga Nabi Ibrahim berpikir bahwa kalau tiga ini yang kelihatannya maha kuasa dalam tanda kutip tapi memiliki keterbatasan, maka berarti Tuhan yang sesungguhnya adalah yang menguasai ketiga hal ini.
Maka kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk menguatkan, untuk memberikan penguatan atas proses pencarian kebenaran itu. Jadi memang, nah kadang-kadang kita selalu berpikir kita pengen mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah, tapi kita tidak berusaha untuk mencapai itu gitu. Kita hanya berdiam diri seolah-olah itu akan datang dengan sendirinya kepada kita, yang memang mungkin bisa terjadi gitu. Itu hak prerogatif Allah untuk memberikan hidayah kepada siapapun, tetapi sebagai manusia kita punya kewajiban untuk berupaya, dan upayanya itu adalah melalui proses belajar yang terus menerus gitu kan. Minal mahdi ilal lahdi gitu, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, belajar dari sejak lahir sampai meninggal, kewajiban seumur hidup. Tujuannya adalah agar kemudian kita mencari proses kebenaran, dan ketika dalam perjalanan itu Allah akan menguatkan proses pencarian kita dengan jawaban yang kemudian memberikan kebahagiaan, ketenangan, keistiqomahan, ketakwaan ke dalam diri kita. Nah, Nabi Ibrahim juga kayak gitu. Setelah proses yang panjang itu, kemudian Allah memberikan jawaban, memberikan penegasan. Allah dalam tanda kutip berbicara kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah lah Tuhan penguasa alam semesta. Dan bahkan menariknya, bahkan ketika Allah sudah memberikan wahyu, sudah memberikan jawaban, sudah memberikan penegasan, Nabi Ibrahim masih ingin menguji itu gitu. Bahkan dalam Al-Quran juga ini direkam, terus kemudian, ya Allah, saya pengen, kalau memang Engkau adalah Tuhan, tolong dong berikan bukti kepadaku, kata Nabi Ibrahim. Dan Allah balik bertanya, apakah kamu belum yakin? Nabi Ibrahim menjawab, saya sudah yakin, tapi saya ingin hati saya tambah yakin, tambah mantap, tambah tenang gitu. Sehingga kemudian Allah memberikan instruksi kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil 2 burung dan kemudian menyembelihnya dan memotong-motongnya. Kemudian potongannya disebarkan di beberapa tempat. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil burung itu, dan burung itu kemudian potongan-potongannya kembali datang kepada Nabi Ibrahim, kemudian menyatu kembali dan hidup kembali. Nah, itu kemudian akhirnya Nabi Ibrahim tiba pada hakul yakin gitu. Setelah kemudian melihat mukjizat yang Allah tunjukkan kepada beliau. Nah, tetapi intinya adalah dari proses ini kita menyadari bahwa kalau kita ingin proses keberagamaan kita atau keislaman kita menjadi optimal, pada akhirnya kita tidak bisa taken for granted keimanan yang Allah berikan kepada kita. Kita mesti mempelajari, kita mesti bertafakur, kita mesti berkontemplasi, kita mesti membaca alam semesta, membaca perubahan-perubahan situasi, dan kemudian mengingat bahwa dalam semua konstelasi itu, dalam semua ketepatan presisi dari segala sesuatu yang terjadi, itu ada kemahakuasaan Allah untuk mengatur semua itu. Dan semakin kita mempertanyakan, semakin kita membuka jawaban, semakin kita akan sadar betapa kecilnya sebetulnya kita di hadapan alam semestanya Allah gitu, apalagi di hadapan Allah, yang kadang-kadang kita selalu tergoda untuk merasa bahwa kitalah sebetulnya pusat dari segala sesuatu, kitalah subjek karena kita dipercaya sebagai khalifah, padahal sebetulnya kita ini kecil semata. Memang betul proses untuk bertanya tidak selalu akan serta-merta memberikan kita jawaban pada saat itu juga. Kadang-kadang mungkin ada masa di mana pertanyaan-pertanyaan kita itu tidak berjawab selama beberapa waktu, atau mungkin jawaban yang kita yakini hari ini terbantahkan esok lusa. Tidak apa-apa, ini adalah proses mencari kebenaran, proses mencari jawaban, dan kita meneladani Nabi Ibrahim terkait hal itu. Sehingga kemudian kita berislam tidak sekedar hanya karena orang tua kita Islam, hanya karena keluarga kita Islam, tapi kita berislam karena kita sadar bahwa inilah agama yang tepat, inilah agama yang mendamaikan bagi kita, inilah agama yang menuntun kita menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya. Sehingga kemudian setelah kita menyadari dan menginternalisasi nilai-nilai itu, kita juga bisa berupaya sekuat tenaga untuk menghadirkan tujuan-tujuan Islam secara global, secara menyeluruh dan komprehensif. Karena selama ini kadang-kadang banyak orang berislam tetapi gagal untuk menjadi muslim. Itu untuk episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.